Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Episode 1413 dengan judul Tata Gata dengan sifat sejati itu tersembunyi di dalam ikatan. Tata gata dengan sifat sejati itu tersembunyi di dalam ikatan. Dinamakan sebagai tata gata garba. Semua makhluk memiliki prinsip kebenaran yang demikian adanya. Sebelum sifat tata gata berdiam di jalan, masih ditutupi oleh kerisauan. Dapat menyimpan, menampung, dan menutupi disebut sebagai garba. Garba memiliki makna menyimpan. Bersungguh hatilah semua orang mendengarkan setiap hari. Kita harus bersungguh hati setiap hari. Biasanya, setiap kali saya berbicara, selalu menutup dengan mengatakan selalu bersungguh hati. Namun, sekarang sepertinya setiap kali selalu memberitahu semua orang, mulai dari awal harus bersungguh hatilah. Memahami dengan bersungguh hati, karena dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu begitu sibuk ketika kita biasa mendengar yang disampaikan, ada kalanya makhluk awam, benar atau salah, segala yang terkondisi disimpan di dalam batin. Segala dharma tidak terkondisi untuk menghilangkan keraguan hati kita dan melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan kita. Prinsip kebenaran, kita mendengarkan namun segera lewat begitu saja melupakannya. Dharma ada di mana-mana dan di setiap saat. Namun, kita mengabaikan dharma dan melupakannya. Jadi, sekarang selalu mengingatkan semua orang selalu bersungguh hati. Baru-baru ini, kita terus-menerus berbicara tentang batin kita, ketidaktahuan kita dalam kehidupan sehari-hari, cara memperlakukan orang, menangani masalah, berinteraksi dengan benda. Kondisi batin apa yang kita gunakan untuk memandang kondisi luar? Apa yang nyata, apa yang ilusi? Ada atau tiada? Kita harus membedakan dengan jelas fenomena ini. Dari masalah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita mengembalikan ke prinsip kebenaran untuk menyatukan dharma terkondisi dan tidak terkondisi. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari selalu berada dalam dharma terkondisi, kita tidak akan mengetahui kebenaran sejati dharma tidak terkondisi. Kita tidak akan pernah mencerna kerisauan kita dan terus menumpuk. Jadi kita sekarang selapis demi selapis harus lebih jelas sedikit untuk mendalami. Memahami harus benar-benar menyelami. Tata gata dengan sifat sejati itu tersembunyi di dalam ikatan. Dinamakan sebagai tata gata garba. Sifat sejati kita semuanya seharusnya sudah jelas. Sifat sejati adalah sifat hakiki yang demikian adanya. Dinamakan sifat sejati. Sifat sejati kita adalah tata gata garba. Tersembunyi di dalam mana? Sifat sejati kita diletakkan di mana? Yaitu tersembunyi di dalam ikatan. Ikatanlah. Apakah semuanya tahu akan sebuah kalimat disebut sebagai dunia fana yang bergelora? Kegelapan batin kita di dunia manusia, di dalam kondisi yang sangat rumit di antara manusia, masalah, dan benda. Ini semuanya dinamakan dunia fana, yaitu noda.
Tata Gata Garbha adalah tersembunyi di dunia fana ini, di dalam kegelapan batin dan kekotoran ini. Tata Gata Garbha, kita yang begitu berharga ini, rupanya tersembunyi di dunia fana ini. Ini dinamakan sebagai Tata Gata Garbha. Sifat sejati dari Tata Gata, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Diganti namanya dengan nama Tata Gata Garbha, karena setiap orang setara dengan Buddha, setara dengan Tata Gata. Kita memiliki sifat hakiki yang demikian adanya ini, hanya saja kita memilikinya, namun kita sembunyikan di dunia fana ini. Di tengah kegelapan batin dan kerisauan, maka dinamakan sebagai Tata Gata Garbha. Kesadaran kedelapan kita, di depan kesadaran kedelapan, kelima akar indera kita bersentuhan. Bersentuhan dengan tidak lain adalah 6 kesadaran untuk merasakannya. Apakah ini dingin? Apakah ini panas? Yang dingin, cuaca sangat dingin. Setelah bersentuhan, segera memakai baju. Mau memakai baju yang mana? Ini adalah pikiran. Saya mau memikirkan terlebih dahulu. Baju yang mana yang lebih cocok dengan saya, dengan kondisi saat ini yang demikian dinginnya untuk saya memakainya. Kegiatan ini melalui pikiran kita, mengambil melalui kesadaran keenam, mengambil dari akar indera tubuh dan hati kita merasakan, inilah urutannya. Maka lingkungan jodoh pada 5 kesadaran di depan, kesadaran keenam merasakan, kesadaran ketujuh memikirkan dan memilih, setelah memilih adalah tindakan. Akibat dari tindakan masuk kembali ke kesadaran ke-8. Ini namanya gudang kesadaran. Maka segala perbuatan kita akan kembali ke gudang kesadaran. Kita tidak akan keluar dari gudang kesadaran ini, selalu dalam dunia fana ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sifat hakiki kebudaan kita berpadu dengan dunia fana yang bergelora. Rupanya, harta yang begitu berharga disimpan dalam tumpukan sampah, seperti bodhisatwa atau relawan pelestarian lingkungan kita. Mereka mencari dan mengumpul dari tumpukan sampah, mencari dengan sangat hati-hati, kemudian dikelompokkan dan mencari barang yang sangat kotor. Terus dibungkus berlapis-lapis, di dalam ada tembaga, timah, besi, diambil dari handphone, komputer, dan lain-lain yang kita buang. Dikumpul dan di dalam ada banyak isi yang berharga. Dengan prinsip yang sama, barang baru yang diberikan kepada orang yang mau, barang tua dan yang tidak mau dibuang. Mereka tidak tahu bahwa di dalam ada isi yang sangat berharga. Jadi, semua makhluk memiliki prinsip kebenaran yang demikian adanya. Semua orang memilikinya, sama seperti barang-barang ini. Setiap barang ini terdapat prinsip yang benar di dalamnya. Inilah yang memungkinkan mereka terbentuk. Segala sesuatu memiliki substansinya, sifatnya, dan prinsipnya. Demikianlah baru kita bisa menciptakan semua objek yang berbeda yang dapat digunakan orang. Setiap barang pasti memiliki prinsipnya dan nilainya. Tetapi ketika kita tidak menginginkan lagi, ketika barang-barang itu menjadi rusak, kita sembarang membuangnya. Ini menunjukkan bahwa kita mengabaikan banyak prinsip. Kita tidak tahu bahwa semua makhluk memiliki prinsip kebenaran yang demikian adanya. Jadi, sebelum sifat Tathagata berdiam di jalan, yaitu karena masih ditutupi oleh kerisauan, sebelum kita mendekati Dharma, kita adalah manusia awam.
yang hanya menjalani hidup mereka dalam kebingungan, sehingga masih belum berdiam di jalan, masih belum bersentuhan dharma. Sebelum kita menghayati prinsip kebenaran, kita masih ditutupi oleh kerisauan. Kerisauan kita telah menutupi tata kita sehingga dapat menyimpan, menampung, dan menutupi disebut sebagai garba. Bisa menutupinya dan menyimpannya, kerisauan, ketidaktahuan, dan delusi bisa menyembunyikan sifat hakiki tatata kita. Mereka telah menyembunyikannya dan menutupinya. Jadi, karena demikian, maka disebut garba. Sehingga garba memiliki makna menyimpan. Demikianlah menyimpan di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati untuk menghayati bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Kita harus sangat yakin tatata berada di dalam kerisauan dan tersembunyi di dalam tata gata garba. Tatata menghimpun segala dharma, tata gata garba mencakup segala dharma. Pahala kebajikan pada tingkatan buah pencapaian dinamakan tata gata garba. Tata gata garba di dalam kerisauan dan tersembunyi di dalam tata gata garba. Tatata menghimpun segala dharma. Tatata adalah prinsip kebenaran, menghimpun segala dharma dengan sifat hakiki tatata kita. Jika kita lebih bersungguh-sungguh lagi mempelajari dharma, jika kita bisa lebih tekun bersemangat di jalan kebodian, dengan sendirinya akan segera bisa memahami tatata tersembunyi di dalam tata gata garba. Tatata menghimpun segala dharma. Setelah kita mempelajari ajaran Buddha, beberapa istilah ini kita akan segera mengerti. Apa yang dimaksud dengan 4 kebenaran mulia atau Catur Arya Satya? Apa yang dimaksud dengan 4 landasan kekuatan batin atau Catwara Radipada? Apa yang dimaksud dengan 4 usaha benar? 37 faktor pendukung menuju pencerahan atau Bodhipaksika Dharma. Ketika menyebutkan angka ini, semua orang berkata, "Oh, saya tahu." Mereka akan memulai menyebutkan satu persatu istilah lainnya. Ini menunjukkan jika kita sudah mempelajari Dharma, dengan sendirinya akan bisa mengingat kembali semua ajaran-ajarannya. Jadi, tatata menghimpun segala Dharma, 6 paramita dan ribuan praktiknya ada di dalamnya. Oleh sebab itu, 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita dan ribuan praktiknya, semua termasuk di dalamnya. Kita sering mengucapkan, kita sering mendengarkan, kita dapat mempraktikannya dalam tindakan nyata, sekali bersentuhan akan langsung memahami. Jadi, pada saat ini kita akan memahami bahwa tatata menghimpun segala dharma, tata gata garba mencakup segala dharma. Sekarang juga dapat memahami tata gata dengan sifat sejati itu tersembunyi di dalam ikatan di tengah debu. Sekarang kita mengetahui kita ingin membebaskan diri dari dunia yang penuh gejolak ini dengan debu. Kita berjalan teguh di jalan Bodhipat. Oleh karena itu, tata gata garba mencakup segala dharma. Kita sudah dapat menghayatinya. Oleh karena itu, pahala kebajikan pada tingkatan buah pencapaian dinamakan tata gata garba. Kita dapat kembali dan menemukan ternyata sifat sejati kita yang selalu selaras dengan sang jalan
terkait erat dengannya. Jalan yang telah kita tapaki adalah jalan yang benar. Berjalan di jalan, menerapkan prinsip-prinsip dalam praktik, kembali pada apa yang diajarkan Buddha, kita dapat memahami hal ini dengan jelas. Oleh karena itu, kita harus selalu bersungguh hati. Mari melihat bagian sutra sebelumnya. Merenungkan kalau segala fenomena adalah tiada keberadaan seperti angkasa hampa. Tiada sesuatu yang kokoh, tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak bergerak, dan tidak bersurut. Berdiam selalu dalam satu aspek, ini yang dinamakan lingkup pendekatan. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ketika kita membaca penggalan naskah sutra ini, kita dapat menghayati kalimat di depan. Sifat hakiki dari tatata, bagaimana kita menghayati prinsip dari dharma, segala dharma tidaklah lepas dari kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya jalan yang kita tapaki puluhan tahun, apa yang kita peroleh sekarang, menapaki begitu banyak jalan, tetapi jalan tidak menempel pada telapak kaki kita. Persoalan yang telah banyak kita lakukan membawa banyak orang. Menanggung begitu banyak beban, sekarang kita berada di tempat ini. Bagaimanakah bentuk beban tersebut? Berapa beratnya benda-benda tersebut? Tidak ada. Kita tidak memiliki apapun. Oleh karena itu, tiada keberadaan yang berlalu adalah sudah berlalu. Seperti angkasa hampa berlalu meski barang tersebut terasa berat. Datang, semuanya membantu memindahkan, semuanya membantu mendorong. Datang membantu kita menyelesaikannya ketika yang ingin kita selesaikan. Di manakah barang tersebut? Ketika kegiatan selesai, kita menjadi nyaman dan leluasa. Laksana angkasa hampa. Barang tersebut tidak menghalangi. Setiap hari kita makan, tidak mengetahui seberapa banyak yang telah kita konsumsi, berapa banyak yang terkumpul di perut dan usus kita, semuanya akan tercerna. Juga sama, tidak ada satupun yang menghalanginya. Inilah yang disebut sehat, yakni hakiki demikian adanya kita. Jika sehat, semua yang telah kita lakukan dengan semuanya, dharma tidak terkondisi. Kita akan memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Tiada keberadaan seperti angkasa hampa, tiada sesuatu yang kokoh. Tidak ada barang yang bersifat keras yang akan merintangi kita, semua dari kita kembali. Seperti alam semesta, seperti angkasa hampa, sehingga tidak muncul dan tidak lenyap. Anda ingin menabur benih di angkasa hampa yang sebenarnya tidak ada tanah yang kokoh dan nyata. Kita harus menanamnya di tanah di bawah angkasa hampa ini, barulah ada tumbuhan di 4 musim. Di bumi ini, dengan demikian sedang menanam benih, sedang memanennya, tidak tahu bahwa bumi sudah menanggung atau menopang berapa banyak barang dengan sifat yang kokoh dan berat. Ini adalah bumi. Tetapi di angkasa hampa, tidak ada barang apapun, tidak peduli sekarang roket yang bagaimana, peluru kendali yang bagaimana, tidak peduli seberapa cepatnya per detik, ketika mereka diluncurkan adalah tetap tanpa wujud dan tanpa jejak. Ini sekarang telah menciptakan sampah. Sampah apakah ada mencemari angkasa hampa? Meskipun kekuatan gravitasi bumi ini, di dalam ruang angkasa ini, masih ada roket yang diluncurkan dan lain-lainnya. Tidak ada kembali ke bumi, yakni masih melayang di ruang angkasa, tapi
Barang-barang ini tidak mempengaruhi ruang angkasa di alam semesta. Karena ia terlalu tinggi, tidak terbatas, ini disebut alam semesta. Sehingga materi yang bersifat keras sama sekali tidak akan mempengaruhi alam semesta tersebut. Sehingga tidak muncul dan tidak lenyap. Sifat kita yang sebenarnya juga seperti ini. Jika kita bisa membebaskan pemikiran kita akan bebas dari kesengsaraan dan tidak ada yang dapat menghalangi kita. Apapun yang kita pikirkan, kita bisa berpikir sebesar yang kita mau. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Begitulah, tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak bergerak, dan tidak bersurut. Berdiam selalu dalam satu aspek. Satu aspek adalah ruang kosong, satu aspek adalah tatata kita, ruang hampa. Seperti ini tidak dapat dihalangi apapun atau terkontaminasi oleh apapun. Ini adalah hal paling berharga. Ini adalah lingkup pendekatan Dharma yang tidak terkondisi. Adalah sesuatu yang bisa kita dekati. Kita harus memahami ini dengan jelas. Ketika menyangkut fenomena yang terkondisi duniawi, kita harus memilih. Jika itu adalah hal yang harus kita lakukan, maka kita harus tekun dan giat bersemangat melakukannya. Membina diri juga berada pada Dharma yang terkondisi untuk memahami Dharma yang tidak berkondisi. Itu alasan mengapa kita harus tekun dan giat bersemangat. Jadi, kita harus senantiasa bersungguh hati. Naskah sutra berikutnya menyampaikan, sekiranya ada biksu sesudah aku parinirwana nanti memasuki lingkup praktik dan lingkup pendekatan ini, ketika membabarkan sutra ini tidak akan takut dan lemah. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sekiranya ada biksu, berarti orang yang telah memahami Dharma dan mengerti bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah penderitaan, kosong, dan tidak kekal. Mereka memahami bahwa hidup ini ilusi dan seperti mimpi. Setelah memahami hal ini, setelah memahaminya, bagaimana mereka mengejar kehidupan, gunakan tubuh ini untuk mengejarnya dengan baik. Dan mengejar kebenaran sejati di dunia hanya menjadi monastik. Mereka tidak terikat oleh ikatan keluarga, tidak terjerat oleh ikatan cinta antar manusia. Sebab dan kondisi ini, bagaimana mereka dapat terbebas dari pemikiran yang keliru dan ketidaktahuan ini? Satu-satunya cara adalah agar mereka fokus penuh hati dalam mencari prinsip-prinsip kebenaran adalah menjadi monastik. Oleh karena itu, para biksu dan biksuni merupakan orang yang berfokus memasuki jalan. Sang Buddha ingin mewariskan Dharma, dan hanya orang-orang inilah yang dapat terus mewariskan konsep dan semangat Buddha serta pola hidupnya. Agar Dharma dapat terus berlanjut, harus ada anggota Sangha untuk terus menyebarkannya. Jadi, bacaan sutra ini mengutip, sekiranya ada biksu, mereka adalah biksu dan para praktisi. Buddha berkata, sesudah aku parinirwana nanti, memasuki lingkup praktik dan lingkup pendekatan ini. Lingkup praktik adalah kita hendaknya mempraktikkan dalam tindakan nyata, memahami berbagai macam dharma dengan jelas. Apabila kita tidak memahami prinsip kebenaran dari tatata, bagaimana kita menapaki jalan bodhisattva ini? Bagaimana kita terus-menerus menapaki jalan ini? Lalu, di manakah tatata ini? Hanya dengan meneliti Buddha Dharma, baru dapat mencari tatata. Apakah ada di dalam diri kita sendiri? Apakah di dalam organ tubuh kita? Atau di dalam prinsip kebenaran? Benar, ada di dalam prinsip kebenaran, bukan sesuatu yang memiliki wujud. Hanya sebuah prinsip kebenaran, sehingga
Sifat hakiki tata, setiap orang, manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Bajik juga adalah prinsip kebenaran. Sifat juga adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini prinsip kebenaran tanpa berwujud dan tanpa esensi atau karakteristik, tetapi kita hendaknya memahami segala prinsip. Kita hendaknya memahami prinsip kebenaran, tetapi untuk memahaminya, kita hendaknya meneliti dengan penuh perhatian. Buddha menggunakan kehidupannya hanya demi membuka dan menunjukkan jalinan jodoh, berharap para makhluk hidup dapat memahami dan memasuki, terutama para praktisi yang sepenuh hati untuk melatih diri yang tidak memiliki belenggu karma atau jalinan jodoh, juga tidak memiliki sebab atau akibat dari kegelapan batin maupun noda batin. Dapat penuh perhatian atau konsentrasi dalam melakukan misi mereka. Saat kita dapat bersabar atau bertahan dalam keadaan kehidupan sederhana, dengan sendirinya kita akan dapat berkonsentrasi menerima dan memasukkan dharma ke dalam batin kita. Oleh karena itu, Buddha berkata kepada mereka, "Sesudah aku parinirwana, hendaknya terus-menerus melanjutkan misi ini. Mereka hendaknya menjadi monastik sehingga mereka dapat berkonsentrasi. Sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan beban keluarga, tidak memiliki jalinan jodoh kegelapan batin. Hanya orang yang melakukan praktik murni ini yang dapat menyebarluaskan dharma. Oleh karena itu, kita hendaknya mempraktikkan dalam tindakan nyata, mempraktikkan dalam lingkungan praktik dan pendekatan benar dalam lingkup praktik dharma terkondisi. Kita secara konsisten mencari cara agar dunia dan orang-orang dapat melihat dunia secara lebih luas dan dengan pikiran terbuka. Lebih mengerti karma kolektif di antara makhluk di langit dan bumi. Saat kekuatan karma tiba, makhluk hidup akan menderita. Sudah banyak manusia yang menderita dikarenakan perubahan iklim, kelaparan, kekeringan, kebanjiran, angin topan, dan banyak bencana lainnya. Sudah menjadi penderitaan yang berkepanjangan, kemiskinan dan korban penderitaan sangat banyak, terutama di Afrika, di mana terdapat banyak negara yang menderita akibat bencana ini. Ada tempat di mana mereka mengalami bencana kekeringan, bencana kebanjiran, dan bencana lainnya. Korban bencana akibat perubahan cuaca dan juga malapetaka akibat ulah manusia di dunia sebenarnya ada berapa banyak secara internasional, berapa banyak orang yang menunggu bantuan, berharap membimbing kaum kaya agar menolong kaum miskin, menyemangati orang yang berada dalam kondisi baik demi orang yang hidupnya dalam bermacam-macam kesulitan, membantu mereka keluar dari kesulitan tersebut. Orang yang berada dalam kestabilan dan kedamaian, menyumbangkan rasa cinta kasih dan mengumpulkan kekuatan agar dapat membantu orang lain. Saya sangat bersyukur bahwa mulai bulan Februari 2017, konser pemberkatan musik teratai hati Taipei, konser pemberkatan cinta teratai internasional memenuhi dunia. Dapat mengumpulkan kekuatan cinta kasih semua orang untuk menyelamatkan seluruh dunia, mulai dari semua makhluk hidup yang menderita hingga pengungsi yang berkeliaran. Bermula dari Taipei, saya sangat bersyukur, saya berterima kasih bahwa begitu banyak yang berpartisipasi, dan saya juga berterima kasih kepada Chiyue yang mengarahkan sekelompok bodhisatwa dan setiap orang dapat menyatukan kekuatannya untuk memberikan bimbingan dan mengadakan latihan. Saat melakukan latihan, yang hadir bukan hanya insan suci saja, rekan-rekan kita, tetapi juga para bodhisatwa, relawan, komite, komisaris, kehormatan,
dan dokter, dan polisi, semuanya. Bagaimanapun juga, semua orang di masyarakat, masing-masing tim seci, semua orang akan berkumpul, dan acara di Taipei ini sangat sukses. Dan para aktor dan aktris juga terlibat, itu benar. Ada lebih dari 10.000 orang. Demikian membantu kesuksesan pemberkatan konser musik Xin Lian ini. Ini adalah peristiwa besar. Saat itu, Chi Hui kembali dari Yordania dan berbagi kesan batin kepada semua orang tentang apa yang dikatakan gurunya di dalam mimpinya. Ini dikarenakan pada awalnya ia memang mau kemari untuk memberitahukan kepada master tentang bantuan pengungsi yang mereka lakukan di sana, di mana penyaluran bantuan ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak ada cara lain, tidak cukup kekuatan untuk melanjutkannya lagi. Ia mengharapkan untuk menghentikan penyaluran bantuan skala besar dan fokus pada penyediaan perawatan medis. Untuk anak-anak di sana yang membutuhkan operasi, mereka yang terkena penyakit, dan ia ingin untuk membantu kesulitan mereka untuk meringankan penyakit yang diderita oleh mereka. Inilah sesungguhnya yang ingin ia katakan kepada master. Tetapi begitu cepat setelah ini, pada malam itu ia bermimpi. Di dalam mimpinya bahwa master datang ke hadapannya dan berkata, "Saya bersedia untuk menggunakan darah saya untuk mempersembahkannya kepada para pengungsi tersebut." Ia memimpikan bahwa saya akan menggunakan darah dan keringat untuk memberikannya kepada pengungsi. Dengan begitu, ia langsung bangun dari mimpinya, lalu segera kembali dan berbagi kesan batin ini kepada saya. Ia juga berbagi kesan batin ini di atas panggung. Dengan begitu orang-orang dari bagian selatan dan dari tengah wilayah datang untuk berpartisipasi di Taipei. Semua orang merasa tersentuh, sehingga orang-orang mulai merancang jika Taipei dapat mengadakan acara pemberkatan konser musik hati teratai. Maka pada tempat kita juga dapat kita melakukan seperti ini. Dikarenakan hal ini, mereka pergi ke wilayah tengah hingga ke wilayah selatan. Di Changhua juga mengadakan satu acara di mana banyak kisah-kisah yang membuat orang tersentuh. Berikutnya adalah Kaohsiung. Di Kaohsiung juga ada 2 kali pertunjukan, sama juga dihadiri oleh 20.000 orang lebih. Pertunjukan ini sangatlah besar dan megah. Melihat kembali di Kaohsiung, relawan datang dari utara untuk membantu. Ada para artis, ada polisi, penjaga pantai, ada juga para guru dharma. Mereka semua datang dari utara ke sini. Sangatlah terharu menonton pertunjukan itu. Tidak hanya komisaris kehormatan dari kota Kaohsiung itu sendiri yang membawanya, bukan hanya membawa saja, baik dalam menyediakan tempat, mempromosikan acara, ataupun mengumpulkan orang bersama, atau melakukan pertunjukan, membunyikan lonceng dan genderang. Para komisaris kehormatan bergabung di mana-mana. Mereka bergabung dengan para komite relawan. Demikian membuat pertunjukan ini menjadi sangat megah. Terlebih lagi ketika pertunjukan perjalanan Jianchen ke timur dan sutra pengobatan dengan lonceng dan genderang. Untuk pertunjukan perjalanan Jianchen ke timur, terdapat 12 orang guru dharma yang bergabung dalam pertunjukan ini. Di atas pentas, pada mulanya ada 2 kapal. Lalu mereka bergabung menjadi satu. Pertunjukan ini membuat kita sangat terharu. Para guru dharma, para biksu, bagaimana bisa berjalan sampai naik pentas dan bergabung dengan orang di komunitas. Sebenarnya, ini adalah hal yang sangat megah. Juga membuat orang mengagumkan. Ini adalah keseluruhan dari Dharma Buddha. Ketika seorang membabarkan sutra, orang itu berada di atas panggung untuk membabarkan sutra. Mengajarkan sutra perlu mengandalkan bahasa, berbicara dari dalam hati. Untuk berbagi tentang ajaran kepada semua orang, namun kelompok guru dharma ini
menggunakan pemahaman mereka tentang semangat dan pemikiran dari Biksu Jianzhen, dan menggunakan tubuh mereka untuk membawa ini ke atas panggung. Semua orang bersama-sama dengan satu niat pikiran untuk berpadu, menggunakan bahasa tubuhnya dan rupanya yang berwibawa untuk masuk ke tengah orang banyak dan memimpin para makhluk di atas kapal Dharma itu. Mereka melakukan ini dengan bahasa tubuhnya. Potongan cuplikan video ini terus tersebar dalam telepon genggam banyak orang, dan orang-orang dalam maupun luar negeri memuji ini adalah Dharma Buddha. Keseluruhan dari Dharma Buddha, kelompok guru Dharma yang berwibawa itu memiliki tekad yang sama untuk menuntun para perumah tangga. Semua orang menyimpan Dharma di dalam batin dan bersumbangsi demi para makhluk yang menderita di dunia. Kita sekarang masih menerima masukan bahwa ada banyak orang yang masih tersentuh oleh mereka. Dan banyak orang yang memberikan masukan lewat SMS. Lihat, ini adalah lingkup praktik. Ini adalah lingkup pendekatan. Bukan untuk lelucon, namun sangat berwibawa. Ini adalah ungkapan dari Dharma. Kelompok ini sangat teratur dalam menggunakan bahasa tubuhnya. Penuh akan semangat dan pemikiran Dharma, ini telah menyentuh begitu banyak orang. Kita menggunakan metode ini untuk mengubah para makhluk dengan memasuki lingkup praktik dan lingkup pendekatan ini. Layak untuk didekati, tempat yang harmonis seperti ini sangat layak untuk didekati. Jadi, sekiranya ada biksu, segala dharma dipraktikkan sesuai ketentuan, kelakuan di luar bebas dari ketidakpatutan, sesuai prinsip kebenaran menampakkan fenomena agar praktik menjadi sempurna. Pembinaan di dalam dan praktik di luar tiada hambatan, makanya dikatakan membabarkan sutra tanpa takut dan lemah. Segala dharma dipraktikkan sesuai ketentuan dan memiliki sifat yang sangat bermartabat saat mengekspresikan diri mereka sendiri sesuai dengan ajaran. Mereka berperilaku sesuai dengan ketentuan. Mereka tidak pernah kehilangan tata krama, tidak pernah kehilangan aura seorang praktisi spiritual. Jadi, sesuai prinsip kebenaran menampakkan fenomena agar praktik menjadi sempurna. Ini membantu orang-orang untuk dapat paham bagaimana dari perilaku kita, Dharma terkondisi selalu kembali kepada Dharma tak terkondisi. Inilah cara kita mendapatkan Dharma. Jadi, pembinaan di dalam dan praktik di luar tiada hambatan. Mereka tidak ada hambatan, membina diri ke dalam. Mereka telah menyerap ajaran-ajaran Sang Buddha ke dalam hati. Menyerap semangat dari Biksu Jianzhen. Pengembangan batin mereka diungkapkan melalui praktisi eksternal tanpa ada hambatan apapun. Jadi, pada saat hendak mengambil tindakan terhadap Dharma yang terkondisi, Dharma tak terkondisi membebaskan kita dari rintangan, makanya dikatakan membabarkan sutra tanpa takut dan lemah. Mereka tidak takut dalam mengajarkan sutra karena mereka memiliki makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, membabarkan tanpa rintangan, Dharma tanpa rintangan. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan bersungguh hati. Jadi, orang yang menjalankan praktik bodhisattva hendaknya menjauhi segala pandangan jahat dan sesat, mendekatkan diri pada mitra bajik. Sekiranya ada seseorang yang dapat membabarkan, meyakini, menegakkan sila, banyak mendengar, berdana, memiliki kebijaksanaan, dapat membuat orang lain menerima dan mempraktikkan ajaran, maka kita mesti mendekatkan diri, menghormati dan memberikan persembahan. Ini yang dinamakan mendekatkan diri pada mitra bajik. Kita harus membina diri, yaitu harus pergi mendekati
demi penderitaan para makhluk di dunia, bersedia bersumbangsi dengan praktik bodhisatwa, 6 paramita dan segala praktiknya. Tidak tahan melihat para makhluk mengalami penderitaan, kita bisa segera mempraktikannya, hendaknya menjauhi segala pandangan jahat dan sesat. Di dalam tindakan ini, baik dari bagian utara, terus hingga bagian selatan, kemudian sampai di bagian tengah, seperti Dr. Hong dari Nantou, dia pulang dan berbagi kesan pada kita. Dia berkata, banyak donatur saya kembali. Dia berbicara tentang seseorang di suatu tempat. Dia berkata, awalnya dia adalah donatur saya, tetapi hanya terkena angin kebodohan. Semua orang berkata, mengapa Seci menyalurkan bantuan ke negara lain, tidak menyalur bantuan ke Taiwan? Jadi, karena demikian, dia berhenti menyumbang sebagai anggota. Demikian lewat beberapa tahun, kali ini dia kembali lagi dan berkata kepada dia, Dr. Hong, ternyata Seci menyalurkan bantuan internasional adalah hal yang masuk akal. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Saya telah salah selama beberapa tahun ini. Saya terpengaruh oleh ruang orang. Saya membiarkan mereka mempengaruhiku. Semakin saya berpikir, semakin tidak benar. Saya harus segera menebusnya. Demikianlah dia kembali menjadi donatur. Ada banyak orang seperti ini. Jadi, hendaknya menjauhi segala pandangan jahat dan sesat. Kita jangan membiarkan orang lain mempengaruhi batin pelatihan diri kita, atau kita sengaja memfitnah orang lain. Ini semuanya adalah mencelakai batin pelatihan diri orang lain, jadi kita seharusnya segera menjauhinya. Kita harus mendekati diri dengan teman bajik dan mitra bajik. Sekiranya ada seseorang yang dapat membabarkan, meyakini, menegakkan sila, banyak mendengar, berdana, memiliki kebijaksanaan, dan lainnya, Dharma ini bisa membangkitkan keyakinan kita, bisa membuat kita menjaga aturan dan sila, bisa membuat kita tekun dan giat bersemangat mendengarkan Buddha Dharma, bisa membuat kita mempraktikkan dalam tindakan nyata dengan berdana, dapat membuka kebijaksanaan kita, dapat membuat setiap orang memiliki keyakinan, menerima ajaran dan mengamal ajaran bajik ini. Orang yang demikian adalah orang yang harus kita dekati. Bukan hanya mendekati diri, kita masih bisa memberi persembahan dengan hormat. Demikian disebut mendekatkan diri pada mitra bajik juga merupakan lingkup pendekatan. Membabarkan sutra ini dapat membabarkan sutra ini, tidak akan takut dan lemah. Jika demikian, batin kita sangat stabil. Bisa mendekati diri, maka tidaklah sulit. Ingin membabarkan Dharma ketika membabarkan sutra, tidak akan takut dan lemah. Sebelumnya dikatakan tiada kegentaran di hati, sekarang dikatakan tidak akan takut dan lemah. Ini menasihati para praktisi agar memberikan perhatian pada jalan. Pertama-tama hendaknya menenangkan dan menstabilkan pikiran, mengamati fenomena dan kondisi, merenungkan dengan sepenuh hati dan mempertimbangkan dengan cermat. Dalam bait sutra sebelumnya dikatakan tiada kegentaran, saat ini ditambahkan kembali satu kalimat, tidak akan takut dan lemah, sehingga inilah yang disebut dengan membimbing dengan giat. Bait sutra ini sedang membimbing kita. Hal yang harus dilakukan, maka harus segera dilakukan. Arti kita jangan meninggalkan jalan ini, sehingga para praktisi agar memberikan perhatian pada jalan, hati jalan ini haruslah berada dalam hati kita. Jangan ditinggalkan sehingga pertama-tama hendaknya menenangkan dan menstabilkan pikiran, mengamati fenomena dan kondisi, merenungkan dengan sepenuh hati dan mempertimbangkan dengan cermat. Sebelumnya kita
mengatakan apa yang dimaksud dengan meditasi, perenungan di dalam hening, kita harus bersungguh-sungguh dalam menenangkan hati untuk merenung, baik-baik dalam menganalisa segala fenomena, apa yang dimaksud dengan gudang mustika tata gata. Gudang mustika tata gata dalam kehidupan sehari-hari kita hanyalah tersimpan dalam dunia fana saja. Sehingga kebenaran sejati terdapat di segala tempat, kita harus seksama dalam memandang segala fenomena, kemudian melihat lagi benih sebab dan kondisi pendukungnya. Jalinan jodoh, kita harus sangat memperhatikan jalinan jodoh yang keliru. Sehingga kita harus merenungkannya dengan sangat jernih. Hati kita harus selalu dijaga dalam kondisi tenang, jangan sampai seperti gelombang ombak. Harus merenungkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, kebenarannya adalah baik sekali dan mendalam. Dalam praktik mesti sesuai dengan ajaran sutra, dalam perkataan mesti mengandung prinsip kebenaran. Ketika membuka mulut dan bersuara, setiap patah kata membuat pikiran orang terbuka dan menjadi paham. Ketika tingkat pembelajaran telah tercapai, kebijaksanaan dan pemahaman juga terang. Sekiranya membabarkan sesuai prinsip kebenaran, apa yang harus ditakutkan pula? Kebenarannya adalah baik sekali dan mendalam. Dalam praktik mesti sesuai dengan ajaran sutra, prinsip kebenaran ini sangat baik. Terlebih lagi jika dipraktikkan, kita harus mempraktikannya dengan sungguh-sungguh. Jangan menyimpang dari arah tujuan kita di jalan pencerahan. Arah tujuan kita melangkah di jalan ini harus jelas. Dalam praktik, mesti sesuai dengan ajaran sutra, yaitu harus berjalan mengikuti prinsip kebenaran dari sutra ini. Pelajaran apa yang diberikan oleh naskah sutra kepada kita, bagaimana kita menerima prinsip kebenaran, bagaimana kita harus melangkah di jalan di dunia ini, maka kita harus dalam perkataan mesti mengandung prinsip kebenaran. Ketika membuka mulut dan bersuara, tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli apa yang kita katakan, prinsip kebenaran harus terkandung dalam perkataan kita, terlebih lagi terhadap apa yang akan kita katakan. Ketika kita bersuara, seharusnya setiap patah kata membuat pikiran orang terbuka dan menjadi paham. Apapun yang kita katakan, sebaiknya adalah kata-kata yang dapat dimengerti orang lain. Apalagi ketika orang lain sedang diliputi kerisauan, kita jangan menjelaskan sebuah ajaran yang tidak membantunya dalam menyelesaikan masalah. Kita seharusnya membuat pikiran orang terbuka dan memahami masalah yang membingungkan dan merisaukan itu. Maka, jika kita sendiri tidak jelas dengan prinsip kebenaran, bagaimana kita dapat membimbing orang lain? Bagaimana kita dapat melangkah di jalan yang dapat tembus ini? Mengapa kita harus setiap patah kata membuat pikiran orang terbuka dan menjadi paham? Ketika tingkat pembelajaran telah tercapai, kebijaksanaan dan pemahaman juga terang. Kita harus bersungguh hati memahami apa yang kita pelajari benar-benar paham, sehingga dikatakan, jika dengan tingkat pembelajarannya sudah mencukupi prinsip kebenaran yang sama, kita harus mempelajari, kita harus mencari, karena dengan demikian prinsip kebenaran kita akan memahami dengan jelas, menumbuhkan kebijaksanaan kita, semua yang terlihat sangat terang, tidak bingung, cermin ini telah dibersihkan. Berapa hari ini terus berkata kepada semua orang, kebijaksanaan agung, cermin sempurna, kaca ini telah terang, sehingga sekiranya membabarkan sesuai prinsip kebenaran, apa yang harus ditakutkan pula, semua yang kita katakan adalah prinsip kebenaran. Ada lagi yang membuat kita takut, asalkan kamu menyampaikan dengan jelas prinsip kebenaran. Jika demikian, sifat hakiki kita yang tersembunyi, kita akan kembali murni dan jernih. Kita akan terbebas dari kerisauan, kegelapan batin, maka yang kita lihat, yang dilakukan, semua ada pada prinsip kebenaran, semua ada pada sifat hakiki.
mengembangkan kebijaksanaan tata dia yang murni dan jernih, bersumbangsi di dunia demi orang banyak, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.